Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas sepatu lokal dari Sage, yang mana ini adalah artikel terbarunya mereka di tahun 2021 ini. Sebenarnya gue rada telat ngebahasnya karena sepatu ini sejatinya udah dijual dari tanggal 29 Januari kemarin. Jadi artikel terbarunya ini mereka menamakannya adalah Tarmac. Tarmac yang low dengan dua warna yang berbeda. Yang satu ini warnanya hitam, yang satu lagi ini tulisannya warnanya brown. Cuma kalau gue lebih ngelihatnya kayak warna camel. Jadi kalau teman-teman iseng cek aja warna camel di Google gitu ya, terus di enter, nih warnanya tuh mirip kayak gitu. Terus selain warnanya juga yang beda, materialnya juga ada beda. Kalau yang hitam ini rata-rata atau ya bisa dibilang mayoritas dikasihnya tuh kita material canvas plus sweat. Sedangkan kalau yang brown ini kita dapatnya corduroy plus sweat juga. Kita bahas dari detailnya dulu. Detail dalam boxnya maksud gue. Jadi pas datang ini gue dikiriminnya double box. Jadi boxnya itu aman. Terus warnanya sekarang hijau ya. Untuk artikelnya yang ini black canvas Tarmac low. Size gue true to size 42 Europe-nya dan sentimeternya di sini 28. Terus kalau yang brown ini materialnya corduroy ya. Kayak ginilah. Size-nya juga sama 42 dan 28 cm. Dan kalau mau ngomongin harganya juga ini di awal gue kasih tahu harganya worth it menurut gue 329.000 atau 330 lah kalau dibuletin. Isi dalamnya lanjut lagi, kita tuh ada tag kayak gini kecil yang sebenarnya ada di sepatunya tadinya, cuma udah gue lepas karena udah gue cobain ya, udah on fit juga. Terus kita dapat kayak semacam kartu lembaran seperti ini, kartu ucapan lah biasa Sage ya. Habis itu kita dapat spare tali cadangan. Kalau yang hitam ini dapatnya yang warna hitam. Dan yang brown ini ya dapatnya warna brown senada kayak si sepatunya. Sedangkan kalau tali defaultnya kita tuh dapatnya warna putih putih off white yang senada kayak bagian ininya foxingnya. Dan talinya juga kalau teman-teman tahu Sage yang tipenya nomad, nah kita dikasihnya yang sama. Jadi bukan yang model pipih kayak kue tiaw, kita tuh dikasih talinya yang membulat kayak gini, round gitu pokoknya. Terakhir dapat ini shoe papernya seperti ini guys. Nih. Oke, sekarang kita lanjut bahas detail sepatunya ya. Balik lagi yang tadi gue bilang materialnya itu bedanya tuh ya cuma di material utamanya. Kalau yang hitam ini bagian kanvas ada di bagian depan sampai ke samping dan sampai ke bagian belakang. Begitu juga yang warna brown ini ya mulai dari toe-nya ke samping sampai ke bagian belakang untuk yang corduroy-nya. Terus di bagian tengah-tengah ini tuh stylenya beda banget deh dari Sage yang biasanya. Karena ya ini teman-teman lihat sendiri ya, ada logonya sekarang di tengah-tengah sini. Terus juga dilapis atau dibalut lah ibaratnya nih sama material sweatnya, baik yang hitam ataupun yang coklatnya. Terus dikasih benang jahitan juga zigzag begini ya. Terus di bagian belakangnya juga kita dikasih material leather sedikit aja kayak biasa Sage kayak begini, ada logonya. Dan kebanyakan semua Sage emang begini sih di bagian belakangnya ya. Lanjut lagi bagian sweatnya juga ada di bagian dalam sama luar sepatunya yang ada di sebelah bawah ini. Dan untuk eyelidnya sendiri ini dikasih material yang sama, warnanya tuh ala-ala kayak gunmetal gitu ya. Terus untuk di dua eyelid paling atas kita dikasih modelan hook kayak gini. Dan ini materialnya menurut gue nih kayaknya besi sih. Iya, besi sih guys. Terus di bagian toe-nya ini gue suka modelan kayak gini, jadi nggak ada tutupan lagi material karetnya gitu kayak sepatu kanvas kebanyakan ya. Sedangkan ya kalau di Sage jadinya ya polosan aja kayak gini dan agak sedikit meruncing. Kalau ngomongin soal meruncingnya dulu di bagian toe, ini sepatu gue rasain agak ini malah agak lebar. Ya luas apa lebar sih? Lebih enaknya biasa disebut ya. Pokoknya bagian kaki kita nih, jari kaki kanan sama kiri itu nggak sempit. Padahal nih kelihatannya kayak lancip ya. Tapi ternyata pas dipakai enggak, malah enak-enak aja. Jadi nggak bikin kaki yang biasanya tuh jari ini loh, jari kelingking itu agak-agak bikin kapalan. Biasanya kan kayak gitu ya kalau misalnya sepatu yang meruncing. Tapi kalau yang ini enggak. Selama gue cobain waktu itu gue jalan ke IKEA sama ke tempat cucian mobil. Jadi sempat pakai 2 hari ini sepatu. Lanjut lagi bagian lidahnya. Lidahnya ini kita dikasih kayak atau ya kelihatannya tuh kayak ada 2 material gini sih di bagian atasnya ya. Bagian luarnya ini ada logo Sage di bagian material sweatnya, sedangkan di belakangnya ini kayak semacam mesh gitu dan ada tambahan kayak pull tab untuk bagian lidahnya. Di balik lidahnya sendiri ini ada size chartnya Sage footwear sama ukurannya juga. Dan kalau ngomongin bagian innernya nih, pada saat yang kaki kita masuk juga ini merupakan suatu hal yang gue suka karena empuk guys.
Tuh lihat deh, ada tonjolannya begini kan. Kalau teman-teman ya cubit kayak nih gua sekarang kayak gini juga, ini berasa ke empuknya. Dan bagian material dalamnya ini tuh kayak mesh. Jadi lembut gitu loh berasanya pada saat kaki kita masuk. Cuma meshnya ya di bagian sini aja sih. Kalau kita masuk lagi ke lebih dalam, ini isinya ya bukan mesh, jadi kayak material nilon biasa gitu loh. Terus lanjut lagi untuk bagian foxingnya, ini kita cuma ada bumper di depan aja, jadi yang belakang nggak ada. Terus foxingnya juga punya tekstur kayak begini nih, gredet-gredet gitu ya. Kalau ngomongin sambungan foxingnya, dia ada di bagian serong, jadi bukan di bagian belakang kayak fans ataupun di bagian yang ya kayak gimana sih sepatu lokal yang lain ya. Dan ini teman-teman lihat sendiri, rapi, asli potongannya rapi, lem-lemannya juga rapi semua. Wajar lah karena ya Sage udah pemain besar, pemain lama, jadi ya santai aja guys soal quality control dari mereka. Terus juga kayak biasa outsole-nya udah moldingan sendiri. Kalau udah kayak gini saatnya kita ngomongin bagian insole nih. Soalnya insole-nya ini juga yang menjadi perhatian gue banget. Di Instagramnya si Sage mereka tuh kayak ngasih tahu banget kalau si insole-nya ini udah pakai teknologi baru. Mereka aja namanya ini Sage Cloud Step. Karena mereka juga nulis nih di Instagramnya, katanya insole-nya ini tuh ya ternyaman yang pernah mereka bikin, terbuat dari special foam, terus campuran biji karetnya juga dari biji karet daur ulang. Dan jadinya si insole-nya ini katanya tuh kuat mau dipakai hal kayak gimana pun, maksudnya yang membutuhkan durability ataupun aktivitas yang ekstrim sekalipun. Ekstrimnya sih kalau gua ngeliat dari postingan Instagramnya, kayak ini sepatu sebenarnya nggak kelihatan kayak sepatu skate kan, tapi dipakai buat main skate gitu maksudnya guys. Ya buat dari gue pribadi ya gue belum sempet nyobain buat make ini sih, maksudnya buat main skate ya, karena gue sendiri bukan pemain skateboard. Cuma dari ya pernyataan mereka aja yang bilang kata insole-nya baru dengan teknologi yang sedemikian rupa, ini tuh sampai nggak dilem. Jadi kalau menurut gua setiap pabrikan sneaker lokal gitu ya, atau sneaker manapun deh yang insole-nya nggak dilem atau bisa dilepas gitu, seakan-akan kayak pengen ngasih tahu ke konsumen kalau misalkan insole mereka itu bagus. Dan ini aja kelihatan loh, ini tuh empuknya beda sih guys, jadi kayak cepet banget mantul baliknya. Insole-nya juga kelihatannya emang kayak 2 lapis aja nih ya, yang bagian atas dikasih lapisan warna hitam kayak gini, sedangkan yang tengahnya ini ada warna birunya, foam juga. Terus bagian paling bawahnya ini cuma ada di bagian tumit aja, nggak sampai ke paling depan warna abu-abu gitu. Yang warna abu-abu masih lebih keras ketimbang yang warna birunya. Terus kalau mau lebih detail lagi, bagian insole boardnya nih teman-teman lihat sendiri, tuh jahitannya juga aman, rapi banget, nggak ada masalah sih sama Sage. 330.000 menurut gue ya worth it aja. Ditambah juga walaupun siluetnya ya, maksudnya siluetnya tuh ya kayak sepatu kebanyakan gitu ya. Cuma kalau secara looks kita ngelihatnya semua ini menurut gua fresh sih. Modelan si Sage-nya tuh ditaruh di sini, nggak kayak biasanya desainnya gitu ya. Desain Sage yang udah-udah. Ini tuh jadi ya ciri khas pembeda sendiri sih. Terus kalau ditanya favorit gua mau yang hitam atau yang brown ini, jujur kalau dari gua pribadi sebenarnya kalau teman-teman mau aman gitu ya pakai sepatunya, mau dipakai segala macam aktivitas, yang hitam ini. Cuma menurut gua yang warna brownnya ini jadi ciri khas tersendiri sih. Apalagi kalau teman-teman tuh bosen sama material kanvas, si Sage ini baik banget ngasih material corduroy. Jadi nggak ada kanvasnya sama sekali untuk di warna brown ini. Cuma ada tambahan suede aja sama leather dikit doang nih di bagian belakangnya. Paling segini aja video gua kali ini untuk sepatu Sage Tarmac. Asli, kalau teman-teman suka, teman-teman silakan beli. Ini harusnya Sage gitu maksudnya ya. Jarang sih goib, pasti ada lah gitu. Sepatunya juga rapi, detailnya juga aman, dan ya dipakainya emang empuk sih kalau ngomongin ini. Ya udah, habis ini teman-teman lihat on fitnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.